Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberkahi dengan kecemerlangan, kecerdasan, dan kekuatan luar biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan membawa kedamaian. Nabi Sulaiman lahir di Palestina sekitar tahun 990 sebelum Masehi dan merupakan salah satu nabi besar yang dikaruniai berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya adalah Nabi Daud bin Yisha dan masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah anak kedua yang lahir dari salah satu istri Nabi Daud yang bernama Batsheba binti Eliam. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat bijaksana, dan kaumnya disebut sebagai Bani Israel. Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman dipilih sebagai putra mahkota yang sengaja disiapkan oleh Nabi Daud sejak usia 11 tahun untuk menjadi raja. Kemudian Nabi Sulaiman menjadi raja pada usia yang sangat muda. Nabi Sulaiman menjadi raja sejak usia 13 tahun. Bukan tanpa alasan Nabi Daud alaihissalam mengangkat Nabi Sulaiman sebagai penggantinya di usia yang masih sangat muda, karena Nabi Daud alaihissalam melihat kelebihan dan keistimewaan dalam diri Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya, menundukkan jin, manusia, dan angin untuk melayani perintahnya. Kekuasaan ini tidak membuatnya sombong, melainkan menjadikannya pemimpin yang adil dan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Nabi Sulaiman adalah anak yang sangat cerdas, pandai, dan bijaksana. Ia selalu berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Nabi Sulaiman mewarisi banyak keistimewaan dari ayahnya, Nabi Daud, yang merupakan nabi dan raja yang agung. Allah memberikan Nabi Sulaiman kemampuan untuk memahami berbagai hal dengan baik, termasuk dalam memutuskan perkara yang sulit. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan betapa istimewanya Nabi Sulaiman. Dikisahkan pada suatu hari, ada dua orang wanita yang hidup di sebuah desa kecil. Masing-masing memiliki seorang bayi yang sangat mereka cintai. Namun, sebuah tragedi terjadi. Seekor serigala liar muncul dan membawa pergi salah satu bayi itu. Kejadian tersebut membuat kedua wanita itu berada dalam kebingungan. Saat mereka melihat bayi yang tersisa, masing-masing wanita mengklaim bahwa bayi itu adalah miliknya. Wanita pertama, dengan suara gemetar, berkata, "Serigala itu telah mencuri bayimu. Anak ini adalah milikku." Namun wanita kedua tidak tinggal diam. Ia balas menyanggah, "Tidak, anak ini adalah anakku. Serigala itu telah mengambil anakmu." Perselisihan pun memanas. Kedua wanita itu bersikeras bahwa bayi yang tersisa adalah darah dagingnya. Dengan air mata mengalir, mereka membawa perkara ini kepada Nabi Daud alaihissalam, berharap kebijaksanaan beliau dapat mengungkap kebenaran. Ketika perkara ini akhirnya disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, beliau memutuskan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang lebih tua. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena wanita yang lebih muda tetap merasa bahwa bayi itu adalah anaknya. Merasa kebingungannya belum terpecahkan, kedua wanita itu membawa masalah mereka kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Sulaiman dengan tenang berkata, "Bawakan aku sebuah pisau." Kata-kata ini mengejutkan semua orang di ruangan itu. Kedua wanita tersebut memandang Nabi Sulaiman dengan mata membelalak, bingung dan ketakutan. Namun, Nabi Sulaiman punya rencana yang lebih dalam, sebuah cara untuk mengungkap kebenaran tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian beliau berpura-pura hendak membelah bayi itu menjadi dua dengan berkata, "Aku akan membelah bayi ini agar masing-masing wanita mendapat separuh." Pernyataan ini membuat suasana menjadi tegang, dan semua orang menahan napas. Wanita yang lebih tua tetap diam, seolah-olah menyetujui keputusan tersebut.
Namun, wanita yang lebih muda dengan segera menangis dan berkata dengan penuh kepasrahan, "Jangan, biarkan anak itu menjadi miliknya. Aku rela menyerahkan anak ini kepadanya, asalkan dia tetap hidup. Semoga Allah merahmatimu." Reaksi ini menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang sejati, karena seorang ibu yang sebenarnya tak akan pernah tega melihat anaknya terluka, apalagi mati. Melihat pengorbanan wanita muda tersebut, Nabi Sulaiman pun dengan tegas menyerahkan bayi itu kepadanya, seraya berkata, "Inilah ibu yang sebenarnya." Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam menyelesaikan perselisihan antara dua wanita yang memperebutkan seorang bayi, kebijaksanaannya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Keputusannya yang adil dan cerdas membuat banyak orang datang kepadanya, berharap mendapatkan solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Tak lama kemudian, muncul kasus lain yang melibatkan pemilik kebun anggur dan pemilik kambing. Kebun anggur yang subur dan berbuah lebat, milik beberapa orang dirusak oleh kambing-kambing yang dibiarkan berkeliaran pada malam hari. Kambing-kambing itu memakan habis tanaman di kebun tersebut, sehingga pemiliknya menderita kerugian besar. Merasa dirugikan, para pemilik kebun mengadukan masalah ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah mendengar keluhan mereka, Nabi Daud memutuskan agar pemilik kambing membayar ganti rugi senilai tanaman yang telah dirusak. Keputusan ini tampaknya adil dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Namun, kedua pihak kemudian mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meminta pandangannya. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apa keputusan Nabi Allah yang telah ditetapkan bagi kalian?" Mereka menjawab, keputusan Nabi Allah Daud adalah agar pemilik kambing mengganti kerugian dengan membayar senilai tanaman yang dimakan. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman berpikir sejenak. Meski keputusan tersebut sudah adil, Nabi Sulaiman ingin memberikan solusi yang tidak hanya mengganti kerugian, tetapi juga memberi pelajaran kepada kedua pihak yang bersengketa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bijaksana berkata, "Jika aku yang memutuskan, maka aku akan menetapkan agar pemilik kambing menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun anggur. Kambing-kambing itu dapat dimanfaatkan oleh pemilik kebun anggur untuk menghasilkan keuntungan dari susu dan dagingnya. Sementara itu, pemilik kambing harus memperbaiki dan merawat pohon-pohon anggur yang telah dirusak oleh kambing-kambing tersebut, agar kebun mereka kembali seperti semula. Setelah itu, kambing-kambing itu baru diserahkan kembali kepada pemiliknya." Keputusan Nabi Sulaiman ini mengandung kebijaksanaan yang mendalam, karena tidak hanya mengganti kerugian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memperbaiki dan mendapatkan manfaat dari situasi yang sulit ini. Mendengar keputusan tersebut, Nabi Daud alaihissalam yang juga penuh kebijaksanaan mendengarkan dengan seksama. Beliau kemudian menetapkan hukumannya yang sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh Nabi Sulaiman dan mengapresiasi solusi yang begitu cerdas dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keduanya dalam firman-Nya. Dan kami juga mengutus Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai tanaman yang dimakan oleh kambing-kambing kaum itu. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberi pemahaman kepada Sulaiman tentang keputusan yang lebih tepat, dan masing-masing kami beri hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud dan juga burung-burung. Kamilah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-79. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam keluar bersama bala tentaranya yang luar biasa. Beliau menunggangi kudanya dengan gagah, diiringi oleh pasukan besar yang terdiri dari kalangan jin, manusia, dan burung-burung. Jin dan manusia berjalan berbaris dengan rapi di sisi beliau, sedangkan burung-burung terbang di atas mereka, membentuk naungan yang melindungi Nabi Sulaiman dari terik matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perjalanan Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam Al-Quran, ketika mereka tiba di sebuah lembah yang dihuni oleh sekumpulan semut. Saat itu, Ratu Semut memperingatkan kawanannya dengan berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.
sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar ucapan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum penuh rasa syukur dan tertawa kecil. Ucapan semut itu menunjukkan kecerdasan dan kehati-hatiannya untuk melindungi kawanannya, sekaligus mengingatkan Nabi Sulaiman akan nikmat besar yang Allah berikan kepadanya, berupa kemampuan memahami bahasa hewan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nabi Sulaiman pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Dalam surat Syad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai sebaik-baik hamba karena ketaatannya yang luar biasa kepadanya. Allah mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman sangat menyukai kuda-kuda miliknya yang gagah dan luar biasa. Kuda-kuda itu memiliki sifat yang istimewa, tenang ketika berhenti, tetapi cepat dan tangkas saat berlari. Namun, kecintaan Nabi Sulaiman terhadap kuda-kuda itu sempat membuatnya lalai dari mengingat Allah. Menyadari hal tersebut, Nabi Sulaiman meminta agar kuda-kuda itu dibawa kembali kepadanya. Dalam penyesalannya yang mendalam, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengorbankan kuda-kuda itu demi mendekatkan diri kembali kepada Allah dengan memotong kaki dan leher mereka sebagai bentuk taubat dan pengorbanan. Setelah Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan memberikan sakit yang membuat tubuhnya tergeletak di atas singgasananya, Nabi Sulaiman merasa begitu dekat dengan Allah dan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa kekuasaan dan segala karunia yang ia miliki hanyalah anugerah dari Allah. Dalam kondisi tersebut, Nabi Sulaiman bertaubat dengan sepenuh hati dan memohon ampunan kepada Allah. Dengan penuh harapan, Nabi Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Allah menerima taubatnya, dan doa Nabi Sulaiman dikabulkan. Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Dikisahkan, pada masa itu Nabi Sulaiman alaihissalam menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, rumah ibadah yang menjadi simbol keagungan iman dan kebesaran Allah. Pembangunan ini dimulai pada tahun keempat masa pemerintahannya dan menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah Nabi Sulaiman. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setelah selesai membangun Baitul Maqdis, Sulaiman bin Daud memohon 3 perkara kepada Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Lalu dia mengabulkan 2 dari 3 permohonannya, dan kami berharap mendapatkan yang ketiga itu. Dia meminta diberi hukum yang sesuai dengan hukumnya, dan hal itu dikabulkan Allah. Dia juga meminta diberi kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya, maka Allah pun mengabulkannya. Dan selanjutnya dia memohon agar siapapun yang keluar dari rumahnya tanpa niat, kecuali untuk salat di Baitul Maqdis, akan diampuni dosa-dosanya hingga bersih, seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Kami berharap Allah memberikan yang ketiga itu kepada kita semua." Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan Baitul Maqdis dalam Islam dan betapa mulianya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memohon kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umat manusia. Hingga hari ini, Baitul Maqdis tetap menjadi tempat suci yang dipenuhi berkah, sekaligus menjadi pengingat akan kesungguhan dan cinta Nabi Sulaiman kepada Allah dan umatnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa barisan pasukan yang terdiri dari berbagai makhluk, termasuk manusia, jin, dan burung. Saat memeriksa barisan pasukan burung, Nabi Sulaiman menyadari bahwa salah satu burungnya, Hudhud, tidak hadir. Dengan tegas, Nabi Sulaiman berkata, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud?"
Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tak lama kemudian, Hudhud datang dan membawa berita penting dari negeri Saba. Dengan penuh keyakinan, Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa kabar yang pasti. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka, sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang agung." Wanita yang dimaksud oleh burung Hudhud adalah Ratu Balqis, pemimpin kerajaan Saba, sebuah negeri yang terkenal dengan kemakmurannya. Namun, Hudhud menyaksikan bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari sebagai sesembahan mereka. Padahal, tiada sesuatu yang layak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung mempercayai apa yang disampaikan Hudhud. Beliau berkata, "Akan kami lihat, apakah kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Untuk memastikan kebenarannya, Nabi Sulaiman menulis sebuah surat dan memerintahkan Hudhud untuk membawanya kepada Ratu Balqis. Beliau berkata kepada Hudhud, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Burung Hudhud terbang cepat membawa surat Nabi Sulaiman dan menjatuhkannya di istana megah Ratu Balqis. Saat surat itu ditemukan, Ratu Balqis segera membacanya. Dia berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting." Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Menyadari pentingnya isi surat itu, Ratu Balqis segera memanggil para pembesar kerajaannya untuk membahas langkah yang harus diambil. Dengan bijak, dia menyampaikan kepada mereka, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Para pembesar kerajaan, yang dikenal sebagai pasukan yang kuat dan berani, memberikan pandangan mereka. "Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Namun Ratu Balqis memiliki pandangan yang lebih bijak. Setelah membaca surat Nabi Sulaiman, ia menyadari bahwa surat itu datang dari seorang raja yang kuat, adil, dan tidak akan melanggar perjanjiannya. Dengan kehati-hatian, ia memutuskan untuk menguji niat dan tujuan Nabi Sulaiman. Untuk itu, Ratu Balqis mengirimkan utusan yang membawa berbagai hadiah berharga sebagai bentuk diplomasi dan penghormatan. Ketika utusan dari kerajaan Saba tiba di istana Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman langsung menolaknya. Dengan tegas, beliau berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Beliau pun mengembalikan hadiah-hadiah itu dan berkata kepada para utusan Ratu Balqis, "Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu dalam keadaan terhina lagi tunduk." Para utusan kembali ke negeri Saba membawa kabar tersebut.
Mereka menceritakan keagungan Nabi Sulaiman, kekuatan pasukannya, serta pesan tegas yang disampaikan. Ratu Balkis pun sadar bahwa tidak ada pilihan lain kecuali tunduk kepada seruan Nabi Sulaiman. Maka, ia memutuskan untuk mempersiapkan rombongan besar bersama para pembesar kerajaannya untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman secara langsung. Ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwa rombongan dari negeri Saba sedang dalam perjalanan menuju kerajaannya, beliau segera memanggil para pembesarnya. Dalam pertemuan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Salah satu pasukan yang paling menonjol adalah Ifrit dari golongan jin. Ia menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Balkis dengan sangat cepat dan berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Kemudian majulah. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika dia melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orang di hadapannya dan berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia mengenalinya atau tidak mengenali." Singgasana Ratu Balkis akhirnya diubah, berbeda dari aslinya. Kemudian singgasana itu diletakkan di tempat yang akan dilewati oleh Ratu Balkis. Maka, ketika Ratu Balkis datang dan melewati tempat yang ada singgasananya, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Sepertinya ya. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Akhirnya, Ratu Balkis menyadari kesalahannya. Dia menyadari bahwa dahulu ia termasuk orang-orang yang kafir karena telah menyembah matahari, yang menjadi penghalang baginya untuk mengenal agama yang benar, yaitu agama Allah yang mengajarkan untuk berserah diri dan beribadah hanya kepadanya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Di dalamnya ada lantai yang berlapis kaca yang sangat bening, sehingga terlihat jelas apa yang ada di bawahnya. Maka ketika Ratu Balkis melihat lantai istana itu, dia terkecoh. Dikiranya dia akan memasuki kolam air yang besar, dan oleh karena itu disingkapkannya penutup kedua betisnya agar tidak basah oleh air kolam itu. Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini bukanlah kolam air seperti yang kau kira, tapi hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Pada akhirnya Balkis mengakui semua kehebatan Nabi Sulaiman, dan apa yang dia lihat adalah betul-betul mencerminkan kekuasaan Allah, zat yang patut disembah. Balkis lalu berkata, "Ya Tuhanku, zat yang memiliki dan mengurusiku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku karena telah menyembah selain Allah yaitu matahari, yang tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak bisa memberi perlindungan kepada penyembahnya jika mereka berada dalam keadaan bahaya." Sebagai puncak dari pengakuan keislamannya, Ratu Balkis berkata, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah pemilik, pemelihara, mengurus alam seluruh. Dialah Tuhan yang wajib disembah." Kisah kematian Nabi Sulaiman adalah salah satu yang menggambarkan betapa Allah Maha mengatur segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak diketahui oleh makhluknya, bahkan oleh jin yang sangat kuat dan cerdik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang sholat,
beliau bertanya kepada sebuah pohon yang ada di hadapannya, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Al-Khurub." Nabi Sulaiman pun bertanya lagi, "Lalu untuk apa engkau datang?" Pohon itu menjawab, "Untuk merusak rumah ini." Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Allah, timpakanlah kematian kepada bangsa jin, sehingga manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui yang gaib." Kemudian Nabi Sulaiman menancapkan pohon tersebut sebagai tongkat dan bersandar padanya. Dalam keadaan seperti itu, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Tubuh Nabi Sulaiman tetap bersandar pada tongkat itu selama setahun, sementara para jin bekerja untuk membangun sebuah bangunan tinggi untuknya. Namun, pada suatu waktu, pohon yang menjadi tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, sehingga rapuh dan roboh ke tanah. Saat itulah para jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka pun lari dan bercerai-berai, menyadari bahwa mereka telah bekerja dalam keadaan tidak mengetahui yang gaib. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun jin memiliki kekuatan dan pengetahuan yang luar biasa, mereka tetap tidak mengetahui hal-hal yang gaib, dan hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Sulaiman pun wafat setelah memimpin dengan bijaksana lebih dari 20 tahun. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.